Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan mengidentifikasi organisasi PSSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryovan Galestiavianta dengan NIM 228022444040. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2022. Mata kuliah pengantar organisasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis organisasi PSSI. Yang pertama adalah asas-asas organisasi. Yang kedua, unsur-unsur organisasi. Yang ketiga, macam-macam organisasi. Yang keempat, bentuk dan tipe organisasi. Yang kelima, bagan dan struktur organisasi. Yang keenam, komunikasi yang terjadi pada organisasi. Yang ketujuh, peranan staf pada organisasi. Yang kedelapan, perilaku organisasi. Yang kesembilan, perubahan organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan organisasi. Masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu asas-asas organisasi. Asas hukum dalam dunia olahraga memiliki otonomi hukum tersendiri dan mandiri dalam menangani segala kasus yang timbul dalam olahraga. Lex Sportiva sebagai asas hukum olahraga yang mengedepankan kemandirian dalam penegakan hukum badan-badan olahraga, yang diwakili oleh dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA dan PSSI. Hubungan antara hukum pidana nasional dan statuta PSSI adalah saling eksklusif. Artinya, kasus ini hanya bisa ditegakkan dengan salah satu sistem melalui mekanisme kode etik disiplin PSSI. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan pasal ini menyiratkan bahwa semua atlet profesional terikat pada kode etik olahraga masing-masing. Diambil berdasarkan kode etik, inilah penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum pidana. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur organisasi. Ada 4 unsur dalam organisasi PSSI. Yang pertama, visi dan misi PSSI. Visi dari PSSI adalah membawa Indonesia berprestasi di pentas internasional. Targetnya membawa timnas Indonesia juara Piala AFF. Sedangkan misi PSSI adalah memperbaiki organisasi internal dengan efisiensi dan produktivitas dalam bidang keuangan, membangun sepak bola usia muda dan membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan sports science dan sport medicine, menyelenggarakan kompetisi berjenjang serta timnas yang berjenjang. Yang kedua, ada tujuan PSSI. PSSI mempunyai sebuah tujuan organisasi yang ingin dicapai untuk terus mengoperasikan sesuai aturan FIFA dan mempromosikan pemain sepak bola dan memungkinkan mereka untuk tampil sesuai dengan hukum Indonesia. Yang ketiga, yaitu fungsi PSSI untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola Indonesia secara terus-menerus, mengatur dan mengawasi sepak bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat fair play, persatuan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya melalui program pembinaan kepemudaan untuk menopang ekonomi dan menjaga kesejahteraan pesepak bola dan pengusaha yang bergerak di negara ini. Yang terakhir adalah prasarana dan prasarana. PSSI mewajibkan bagi setiap daerah yang klub kebanggaan tergabung dalam Liga 1, Liga 2, dan Liga 3
agar membangun sebuah stadion yang berstandar internasional seperti Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, dan Stadion Manahan Solo. Dengan dilengkapi fasilitas yang memadai menjadi sebuah syarat sebagai stadion yang telah berstandar internasional. Adapun fasilitas yang diwajibkan seperti yang pertama rumput sintetis, kedua kursi penonton atau tribun, yang ketiga training center, yang keempat gym, yang kelima kolam renang, yang ketujuh ruang ganti pemain, yang kedelapan kafe atau minibar, yang kesembilan bus, yang terakhir apparel store. Lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam organisasi. Adapun macam-macam organisasi PSSI bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengajukan sebuah surat. Keputusan tersebut berhasil memberdayakan Satgas Anti Mafia Sepak Bola atas perintah Kapolres. Keberadaan Satgas Anti Mafia Sepak Bola ini dimanfaatkan untuk membasmi mafia sepak bola di Indonesia. Secara khusus, ini juga disebut sepak bola gajah atau match fixing. Selain Satgas Anti Mafia Bola, keberadaan Komisi Disiplin PSSI juga menjadi petunjuk penting. Diberi kewenangan langsung atas sistem keolahragaan nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. PSSI juga memiliki komisi disiplin yang menangani etika pemain yang sedang berlaga di sepak bola Indonesia. Selain itu, komisi disiplin memiliki kewenangan untuk menindak supporter yang melanggar standar etika yang diatur dan disepakati dalam statuta PSSI. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ketika merumuskan kebijakan dan membuat institusi, kita perlu aturan hukum untuk mengatur sebelum institusi itu bisa bekerja. Pokok pembahasan yang keempat adalah bentuk dan tipe organisasi PSSI. PSSI adalah organisasi yang berbentuk garis, dikarenakan di dalam PSSI terdapat seorang ketua yang harus mengontrol agenda kegiatan dan disusun oleh para bawahannya. Sedangkan tipe yang digunakan adalah organisasi yang memiliki tipe formal. Tipe formal merupakan aturan-aturan yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi, serta tidak dilandasi oleh sifat kekeluargaan. Ada lebih dari satu badan yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Melihat fakta hukum selama ini, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora memiliki peran yang sangat besar untuk memastikan olahraga berjalan sesuai rencana. Pemerintah mematuhi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pokok pembahasan yang kelima adalah bagan dan struktur organisasi PSSI. Bagan yang digunakan oleh PSSI adalah bagan menegak, karena susunan jabatan dimulai dari ketua dan dilanjutkan dengan wakil dan juga sekretaris, hingga paling bawah adalah anggota komite. Sedangkan untuk bagian struktur, PSSI menggunakan struktur divisional organization untuk memudahkan pengelolaan organisasi. Lanjut pokok pembahasan yang keenam adalah komunikasi yang terjadi pada organisasi PSSI. Komunikasi mempunyai arti sebuah proses di mana satu atau lebih individu, kelompok, organisasi, dan komunitas membuat atau menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan dan individu lainnya. Di dalam komunikasi organisasi PSSI mendapatkan banyak kritikan karena krisisnya komunikasi dalam PSSI membuat semua kalangan pecinta sepak bola tanah air
bertanya-tanya apa yang membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia bersikap demikian. Ada yang berpendapat bahwa cara PSSI berkomunikasi dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mereka anut. Sikap keras PSSI dalam mempertahankan klaimnya bisa memicu reaksi publik terhadap organisasi tersebut. PSSI kembali menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak dapat dibenarkan. Ancaman sanksi dari FIFA dan konsekuensi mengerikan yang akan dialami Indonesia jika sanksi tersebut akhirnya diberlakukan. Dalam suatu krisis, organisasi komunikasi harus mempertimbangkan bagaimana publik memandang organisasi yang bertanggung jawab atas krisis tersebut. Menurut Kriyantono, persepsi merupakan elemen kunci dari komunikasi krisis karena dapat menjadi fakta. Itu sebabnya PSSI harus bertanggung jawab atas krisis sepak bola di tanah. Lanjut ke pokok pembahasan yang ketujuh adalah peranan staf organisasi PSSI. Sebagai induk organisasi sepak bola nasional Indonesia, PSSI memiliki banyak tanggung jawab sesuai dengan bab 4 pasal 1 dan 2 tahun 2018. Di balik semua itu ada peranan staf PSSI yang sudah dibentuk dan memiliki tugas masing-masing. Berikut tugas peranan organisasi PSSI. Yang pertama, Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan. Tugasnya adalah yang pertama, melaksanakan keputusan parlemen dan komite eksekutif melalui sekretaris jenderal. Yang kedua, untuk memungkinkan PSSI sebagai organisasi untuk secara efektif mencapai tujuan hukumnya. Yang ketiga, mengawasi pekerjaan sekretaris jenderal, menjaga hubungan baik antara PSSI dengan anggotanya, FIFA, AFC, AFF, dan lembaga organisasi pemerintah lainnya. Yang keempat, memimpin pertemuan badan legislatif, pertemuan komite eksekutif, komite darurat, dan setiap komite yang ditunjuknya sebagai ketua. Yang kedua adalah Wakil Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Iwan Budianto dan Bapak Jojo Sumantri. Adapun tugasnya adalah dalam ketidakhadiran Presiden, salah satu wakil Presiden dapat menandatangani dokumen PSSI atas nama Presiden dan kesepakatan dapat bertindak atas nama PSSI sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 6. Yang ketiga, Sekretaris Jenderal Ibu Yunus Nusi dan Ibu Maike Ira Puspita. Tugasnya adalah yang pertama, menjalankan keputusan Kongres dan Komite Eksekutif atas perintah Ketua. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan parlementer, rapat komite eksekutif dan badan-badan lainnya. Yang ketiga, mengumpulkan berita acara rapat kongres, komite eksekutif, komite darurat, dan komite tetap. Yang keempat, mengelola dan menjaga akun rekening PSSI sebaik mungkin. Yang kelima, memberikan korespondensi atau dukungan resmi kepada PSSI. Yang keenam, menjalin hubungan dengan anggota-anggota Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Kabupaten atau Kota PSSI, komite-komite yang diatur dalam statuta ini, FIFA, AFC, dan AFF. Yang ketujuh, menyusun peraturan internal organisasi PSSI yang diperlukan untuk disetujui oleh komite eksekutif. Yang kedelapan, memberikan
atau instruksi yang diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan peraturan PSSI. Yang kesembilan, mewakili ketua umum dan wakil ketua umum ketika tidak bisa hadir dalam rangka penandatanganan dokumen resmi PSSI atau kontrak yang mengikat. Yang terakhir adalah pengangkatan dan penelitian staf yang bekerja dalam Sekretariat Jenderal. Yang keempat, seluruh anggota eksekutif komite. Tugasnya adalah yang pertama, membuat keputusan tentang semua hal yang tidak berada dalam yurisdiksi badan legislatif atau didelegasikan kepada bidang lain. Yang kedua, mempersiapkan dan mengajukan kongres biasa dan kongres luar biasa. Yang ketiga, pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota komite tetap, kecuali komite audit atau kepatuhan. Yang keempat, mencalonkan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota badan yudisial. Yang kelima, dapat membentuk komite sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Yang keenam, menyiapkan anggaran untuk organisasi panitia tetap dan panitia sementara. Yang ketujuh, pengangkatan atau pemberhentian sekretaris jenderal atas susulan sekretaris jenderal. Yang kedelapan, mengusulkan auditor independen kepada Kongres. Yang kesembilan, memutuskan lokasi, tanggal, dan jumlah tim yang mengikuti kompetisi PSSI. Yang ke-10, menunjuk pelatih untuk tim-tim perwakilan dan staf teknis lainnya. Dan yang terakhir, menyetujui aturan mengenai internal organisasi PSSI. Pokok pembahasan yang ke-8 adalah perilaku organisasi PSSI. Adapun sikap perilaku yang terjadi pada PSSI ketika menerima sanksi dari FIFA atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan, Malang. Kejadian ini membuat FIFA sangat tergerak untuk membantu PSSI dalam membenahi sistem persepakbolaan Indonesia. Saat konferensi pers, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA mengatakan, "Saya datang ke Indonesia dan berjanji bahwa FIFA, AFC, dan pemerintah akan bekerja sama untuk mencegah hal ini terjadi lagi." Ketua Umum PSSI yang erat dengan sapaan Iwan Bule juga berterima kasih kepada FIFA dan juga pemerintah Indonesia yang telah mendukung pihaknya dalam menyelesaikan masalah ini. Ia mengatakan, PSSI akan melanjutkan proses transformasi sepak bola Indonesia melalui gugus tugas yang dibentuk pada tanggal 13 Oktober 2022. Tentunya semua kalangan pecinta sepak bola, bahkan seluruh elemen sepak bola dunia turut prihatin atas kejadian itu. Sikap perilaku PSSI sangat diharapkan agar sepak bola tanah air menjadi lebih baik lagi. Pokok pembahasan yang ke-9 adalah perubahan organisasi PSSI. Dalam organisasi PSSI tentu saja mengalami perubahan, terutama perubahan staf di dalam kepengurusan PSSI. Dalam statuta PSSI menjelaskan bahwa perubahan organisasi terjadi dalam 4 tahun sekali dan bisa bertambah periode. Selain itu, perubahan organisasi PSSI dapat berubah karena kurang puasnya karyawan atau anggota dalam kepengurusan saat melakukan pekerjaan yang diterimanya, sehingga perubahan kecil terjadi dengan menggantikan pengurus PSSI yang lebih bagus dari sebelumnya. Pokok pembahasan yang terakhir adalah pengembangan organisasi PSSI.
Sebagai organisasi yang sangat besar di Indonesia, PSSI berhasil mengembangkan sepak bola di tanah air karena sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018, juara AFF U20, dan juga kini ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan bulan Mei 2023 mendatang. Berbicara soal pengembangan sepak bola di Indonesia, PSSI merencanakan untuk membuat turnamen atau liga dengan kontestan klub-klub di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Saat ini PSSI berhasil menggulirkan beberapa liga dan turnamen mulai dari kasta atas Liga 1, kasta menengah Liga 2, dan kasta bawah Liga 3, Liga 1 Putri, Piala Indonesia, Elite Pro Academy, Piala Suratin, dan Piala Presiden. Namun sayangnya, saat ini semua liga di Indonesia resmi dihentikan karena insiden yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Sekian pokok pembahasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi PSSI. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.